Hasil survei terbaru sebanyak lebih 58% masyarakat Jakarta menyatakan puas dengan kinerja Ahok. Survei yang dilakukan oleh Populi Center tersebut dilakukan pada 1 hingga 7 Desember 2015 lalu. Sebanyak 58,2% responden menyatakan puas dengan kinerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sementara 29,2% menyatakan tidak puas. Kepuasan terhadap Ahok berbanding lurus dengan survei kinerja pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Hasil survei menunjukkan sebanyak 55,8% puas dan 36% tidak puas terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, sebanyak 39% masyarakat DKI menganggap Jakarta mengalami kemajuan pesat dalam 1 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Ahok. Sementara 32,5% menilai Provinsi DKI Jakarta mengalami perbaikan tambal sulam dan hanya 22% menilai dinamika pembangunan Jakarta mengalami kemunduran. Pemirsa, untuk membahas hal ini di studio telah hadir peneliti dari Lembaga Populi Center, Nona Evita. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk ikut berpartisipasi dalam dialog melalui SMS 081183335551 dan layanan telepon di 0215290031. Saya langsung ke Mbak Nona. Mbak Nona, ini kalau kita bicara soal hasil surveinya Populi, kesimpulan yang bisa ditarik dari survei ini apa? Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari survei kali ini adalah bahwa popularitas Ahok semakin tinggi dan juga ini berbanding lurus dengan tingkat akseptabilitas atau daya menerima masyarakat terhadap Ahok dan juga elektabilitasnya untuk pemanasan Pilkada 2017. Itu masih lama tuh ya, ini surveinya sudah langsung dilaksanakan di 2015. Ya, ini tapi kalau kita melihat rilisnya adalah evaluasi akhir tahun Pemprov DKI Jakarta. Betul. Ini kaitannya dengan apa namanya, elektabilitas dan evaluasi akhir tahun itu seperti apa? Apakah karena elektabilitas, popularitas dan akseptabilitasnya itu tinggi, terus dianggap bahwa kinerja Pemprov DKI Jakarta dianggap baik atau bagaimana? Enggak, jadi begini Mas. Pertama kita melihat mengenai akseptabilitas dulu atau kinerja pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dan kita juga melihatnya itu dari penilaian terhadap pemerintahan dan juga kinerja pemerintahan, kinerja kepemimpinan Ahok dan juga terakhir penilaian kepemimpinan Ahok. Jadi ada 3 yang kita nilai. Kemudian dari akseptabilitas tersebut kita juga melihat karena kan saat ini banyak isu-isu yang sudah bergulir seputar jelang Pilkada 2017. Seperti misalnya Gerindra yang akan mencalonkan beberapa nama untuk termasuk Saifullah. Dan juga ada saat ini Ahok baru saja mengeluarkan isu mengenai calon wakil gubernurnya yang digadang-gadang dari kalangan PNS seperti itu. Dan ini oleh karena itu kita melihat menarik untuk dijadikan survei mengenai maksudnya elektabilitasnya ini, Mas. Seperti itu. Jadi sebetulnya ini surveinya lebih ke arah popularitas, elektabilitas, akseptabilitas Ahok sebagai gubernur petahana yang akan juga maju pada 2017 tentunya. Bukan soal kinerja Pemprovnya sebetulnya. Kinerja Pemprov, tapi oleh karena itu kan karena tadi juga ada isu-isu yang bergulir, kita kan juga update dengan isu ya Mas ya. Jadi kita juga membawa bagaimana apakah dengan kinerja seperti ini Ahok bisa kembali terpilih atau diinginkan oleh masyarakat seperti itu. Kalau kita bicara soal popularitas, elektabilitas dan akseptabilitas, hasil survei ini menyatakan 400 responden ya. 400 responden. Mereka banyak yang melihat sosok Ahok itu sebagai orang yang populis, terus electable dan juga acceptable gitu kan, maksudnya kan itu. Tapi apakah 400 orang ini itu mewakili bahwa kinerja pemerintahan Provinsi DKI Jakarta itu dianggap sudah baik atau sebetulnya masih banyak hal yang harus diperbaiki atau bagaimana sebetulnya? Iya, jadi kita juga merinci mengenai program yang top 5, top 3 dan bottom 3. Ini saya mencatat top 3 di sini untuk penilaian program kerja adalah kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan dan juga sarana jalan. Kemudian untuk bottom 3
itu ada banjir dan juga perekonomian serta kemacetan. Sementara kami juga mensurvei mengenai program yang paling bermanfaat di sini, Mas. Di sini ada Kartu Jakarta Sehat sebesar 44,2, ini tertinggi. Kemudian yang kedua adalah Kartu Jakarta Pintar sebesar 19,5. Ini yang kedua tertinggi, kemudian pelayanan kelurahan 12,2 dan penanganan banjir sebesar 6% dan kemudian Transjakarta 5,2%. Ini multi-stage random sampling, 400 respondennya ini profilnya seperti apa, Mbak? Jadi kebanyakan, karena kan ini multi stage, Mas. Jadi kita tidak bisa memilih responden kita. Tapi profilnya harusnya ada dong. 50% laki-laki, 50% perempuan. Artinya kan gini, juga, kalau misalkan kita bicara soal KJP dan KJS, kalau mereka yang ditanya adalah kalangan ekonomi bawah, pasti akan sangat mendukung hal itu. Iya, gitu kan, artinya dia akan sangat setuju dengan KJP, sangat setuju dengan KJS, tapi bagi orang-orang, mungkin bagi Mbak Nona Evita atau siapapun yang biasa berkendara dengan mobil yang tidak mendapatkan itu, mereka akan menganggap itu menjadi sesuatu yang tidak perlu buat mereka. Jadi seperti ini, Mas. Jadi yang saya ingat untuk tingkat pendidikan, ini paling banyak adalah responden dari kalangan lulusan SMA. Lulusan SMA. Seperti itu. Karena ini juga mewakili dari data BPS, Mas. Ya, jadi kalau dilihat dari margin of error ini sebesar 5%. Margin of error 5%. Margin of error 5% dan tingkat kepercayaan 95%. Nah, itu kan bagaimana cara bisa dengan populasi warga Jakarta yang 10 juta lebih ya? 10 juta lebih ya. 10 juta lebih, itu dengan responden 400% bisa marginnya 95%. Bukan marginnya 95%. Apa namanya? Confidence ya? Tingkat confidence-nya. Tingkat confidence-nya 95%. Iya, gimana caranya? Bukankah itu ada teorinya, ada apa namanya? Cohen-Mainian, apa segala macam? Betul, karena kami menggunakan metodologi multi-stage random sampling tadi. Jadi multi-stage itu maksudnya tingkat pengacakan secara bertingkat. Betul. Jadi secara metode, karena kami juga berdasarkan based on BPS, data BPS itu, jadi untuk tingkat kepercayaan, maksud saya margin of error-nya itu pasti 5%, Mas. Karena apabila di-compare dengan data BPS itu hampir sama seperti itu. Untuk persentasenya, Mas. Itu kalau untuk margin of error. Itu kan arti margin of error kan nanti artinya kalau misalkan tingkat yang apa namanya merasa Jakarta Ahok itu popularitasnya tinggi berapa? Misalkan, popularitas tinggi ini ada di sebentar, Mas. Ya ini misalkan ini 54,8%. Ini adalah angka di mana masyarakat menilai bahwa kinerja Ahok itu memuaskan kan? Memuaskan, nah, artinya kalau margin of error itu kan dia akan naik menjadi bisa saja menjadi 60 atau juga bisa ke bawah menjadi di bawah 50 kan? Betul. Seperti itu kan? Nah, masyarakat Jakarta dari 400 responden yang ini wawancara tatap muka ya. Yang diwawancara oleh Populus Center itu mengatakan bahwa Ahok itu kinerjanya memuaskan. Memuaskan, betul. Nah, ini kalau yang menyatakan tidak memuaskan berapa persen? Untuk tidak puas penilaian terhadap pemerintahan Pemprov DKI selama 1 tahun ini 36%. 36%. Kemudian untuk kinerja kepemimpinan Ahok, ini yang merasa puas ini mengalami kenaikan dari 54,8% bulan Maret. Survei sebelumnya ya, itu berarti ada beberapa bulan yang lalu sempat dilakukan juga. Sempat dilakukan, itu bertepatan dengan 100 hari kinerja Ahok. 100 hari kinerja Ahok setelah dia menjadi gubernur ya? Setelah menjadi gubernur. Dan juga 58, dan saat ini bulan Desember ini meningkat untuk kinerja kepemimpinan Ahok. Tingkat kepuasan terhadap kinerja kepemimpinan dari 54,8 pada bulan Maret, saat ini menjadi 58,2% untuk bulan Desember. Apakah dengan responden yang sama? Dengan yang berbeda, Mas. Dengan yang berbeda, artinya sebetulnya data yang tahun lalu, data yang bulan Maret itu nggak bisa langsung dibandingkan dengan yang saat ini dong? Tetapi kan kita perlu mengingat, Mas, bahwa ini mewakili data-data BPS karena dengan metode yang tepat seperti itu. Nah ini kalau kita bicara yang soal tidak puas tadi, itu ada beberapa yang top bottom tadi ya, bottom three ya. Bottom three istilahnya. Nah, itu ada banjir, perekonomian, ada perekonomian, seperti harga-harga bahan pokok yang meninggi, melangit, dan juga kemacetan. Artinya di harga bahannya ya sebetulnya, bukan di infrastruktur ekonominya. Bukan di harga bahan pokok, Mas. Dan juga kemacetan. Nah, mereka menganggap bahwa harga-harga bahan pokok itu merupakan tanggung jawabnya Ahok.
Atau memang pertanyaannya itu memang sengaja dikumpulkan oleh... Karena seperti ini Mas, karena kami menanyakan apa yang dirasakan, dampak apa yang paling dirasakan dari pelemahan atau pelambatan ekonomi secara nasional. Dan masyarakat menjawab bahwa harga-harga kebutuhan pokok ini yang meninggi ini yang dirasa paling terasa lah oleh masyarakat. Artinya pertanyaannya itu terbuka ya? Bukan pertanyaan tertutup? Pertanyaan yang ada pilihannya sebenarnya Mas. Pilihannya apa saja? Pilihannya harga kebutuhan yang naik, kemudian pengangguran, dan juga masih banyak lagi Mas. Masih banyak lagi sebetulnya pilihannya ya? Dan mereka ada banyak... beberapa Mas. Ada beberapa? Sekitar 5 atau ya. Nah kalau kita bicara soal evaluasi akhir tahun Pemprov DKI Jakarta, ini kalau dilihat dari hasil survei ini kan bisa kita baca bahwa ini kan survei ini ingin mengatakan bahwa masyarakat Jakarta puas dengan kinerja Ahok. Secara keseluruhan. Secara keseluruhan gitu ya. Dengan kan orang jadi akan bertanya, betul nggak sih gitu? Apa iya gitu kan dengan jumlah populasi sekitar 10 juta lebih dengan 400 orang yang diambil. Itu pun dari 400 orang hanya 58 ya. Hanya 58% yang menyatakan bahwa kinerja Gubernur Ahok itu memuaskan. Apakah ini bisa dibaca bahwa betul-betul ini memuaskan atau sebetulnya masih ada risiko di mana kinerja Ahok ini masih harus menjadi pertanyaan besar sebetulnya menurut survei ini, Mbak Nona? Kinerja seperti apa ini, Mas? Artinya di bidang-bidang yang dianggap memuaskan, misalkan tadi ada kesehatan, pendidikan, sarana jalan. Karena terus terang, kalau misalkan kesehatan, saya pernah ke rumah sakit itu persis seperti terminal sebetulnya, betul, gitu. Betul sekali. Itu kan tentunya ada ya tadi yang saya bilang tadi, tentunya ada perbaikan, Mas. Jadi ini seperti rapot akhir tahun untuk Ahok. Dan juga prospek kedepannya seperti apa. Mengenai rapot ini, yang tadi Mas bilang seperti mungkin kesehatan. Ada juga orang yang merasa tidak puas dengan kesehatan, namun itu tidak menjadi top 3. Maksudnya bottom 3 yang tadi. Meskipun ada juga yang tidak puas dengan itu. Meskipun ada juga yang tidak puas. Mbak Nona, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.